Evan tinggal bersama istrinya di sebuah rumah kayu di tengah hutan. Evan mencari nafkah dengan menukar kulit binatang dengan bahan pangan. Suatu hari, saat pulang dari berburu, Evan melihat istrinya demam tinggi. Karena mereka hidup di tengah hutan, tanpa tetangga atau dokter terdekat, maka Evan berusaha merawatnya sendiri supaya sehat kembali. Namun sayang, usahanya tidak berhasil dan istrinya menjadi koma, dan bahkan sekarat antara hidup dan mati. Evan mengira dia sudah mati, dan dia pun mulai mempersiapkan pemakaman istrinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri bahwa setelah menguburkan jenazah istrinya, dia akan merasa sangat kesepian dan pasti sangat merindukannya. Untuk saat ini, dia harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa segala sesuatu tidak akan seburuk bayangannya itu. Evan belum pernah mengalami seumur hidupnya yang namanya menghadapi kematian, apalagi kematian orang yang sangat dikasihinya. Satu-satunya yang dia rasakan adalah semacam mati rasa atas kematian istrinya. Istri Evan meninggal dalam usia yang masih muda. Dia adalah seorang wanita yang baik, yang tidak pernah protes diajak hidup sederhana oleh Evan. Evan bahkan sudah mengikat pergelangan tangannya, sebagaimana dilakukan orang saat hendak memakamkan jenazah. Karena sangat lelah, malam itu Evan tidur serumah dengan jenazah istrinya. Saat terlelap, Evan tidak menyadari kalau ternyata jendela rumahnya masih terbuka sekalipun sudah malam. Saking lelahnya, Evan tidak hanya lupa kalau dia belum menutup jendela, tetapi juga lupa tidak menyalakan lampu. Tiba-tiba, Evan terjaga. Ketika matanya masih beradaptasi dalam kegelapan, dia mendengar ada suara tangisan anak kecil. Tetapi juga terdengar seperti suara ratapan panjang. Di dalam pekatnya malam, Evan merasa seolah ada sesuatu yang masuk melalui jendela. Dadanya mulai berdegup kencang saat kemudian dia mendengar seperti suara langkah yang sangat halus menapaki ruangan tengah. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja besar dan di sana dia meletakkan jenazah istrinya. Evan sampai tidak berani menggerakkan tubuhnya. Bahkan nafas yang keluar dari hidungnya terdengar begitu keras. Pada saat itu, terlintas di benaknya, itu bisa jadi binatang buas. Tetapi, suara apa yang baru saja didengarnya? Apakah dia masih bermimpi? Suara langkah yang didengarnya seperti langkah kaki telanjang berjalan di atas lantai. Sekalipun sangat ketakutan, Evan tidak sampai berteriak. Evan hanya bisa menunggu sambil memasang telinga. Dia hendak memanggil istrinya, tetapi dia langsung sadar kalau istrinya sudah meninggal. Awalnya, dia juga mengira itu suara langkah kaki istrinya, tetapi dia kembali tersadar kalau istrinya sudah tiada. Terbersit di kepala Evan bahwa istrinya sudah menjadi hantu. Kemudian Evan mendengar sesuatu yang membuat jantungnya seperti copot.
Ada suara yang bahkan lebih mengerikan, seolah ada benda berat terjatuh di atas meja tempat dia menaruh tubuh istrinya. Setelah itu, dia kembali mendengar sesuatu yang berat jatuh ke lantai. Dia bahkan bisa merasakan getarannya, dan seluruh rumah terasa berguncang. Selanjutnya, Evan mendengar seperti ada dua makhluk yang berkelahi. Evan bergegas turun dari tempat tidurnya. Dia bergegas mendekati meja dan meraba tubuh istrinya. Ternyata tidak ada. Dia merasa panik sekaligus ngeri. Kemana perginya? Rasa panik sekaligus ngeri membuat dia mendapat kekuatan dan berani. Dia harus segera bertindak. Dia segera melompat berdiri dan langsung menuju dinding tempat senjatanya berada. Senjata itu selalu berisi peluru untuk berburu. Tanpa perlu membidik, dia langsung menembakkan senjatanya dalam kegelapan. Saat bubuk mesiu menyala, sekilas dia melihat seekor macan kumbang besar menyeret tubuh istrinya yang sudah meninggal ke arah jendela. Saat itulah tiba-tiba Evan pingsan. Saat keesokan harinya Evan tersadar, dia melihat jasad istrinya di dekat jendela tempat macan itu menjatuhkannya sebelum melarikan diri. Untungnya, macan itu tidak kembali malam itu untuk mengambil mangsanya saat Evan pingsan. Bisa jadi dia ikut menjadi korban. Posisi jasad tidak karuan. Di bawahnya ada genangan darah yang mengalir dari luka di tenggorokan istrinya yang menganga dikoyak oleh macan. Tangan istrinya tampak terkepal. Evan merasa aneh karena tangan orang mati harusnya lemas. Di antara giginya juga tampak sepotong telinga macan. Barulah Evan tahu kalau sebenarnya istrinya belum meninggal. Istrinya dalam keadaan koma dan bahkan masih bisa berjuang melawan serangan macan, sekalipun tangannya terikat. Setelah peristiwa memilukan itu, Evan semakin menarik diri dari dunia di sekitarnya, dan dia menjalani hari-harinya dalam kesengsaraan. Evan semakin meratapi kebodohannya karena dia malah berperan dalam pembunuhan istrinya. Dia menjalani hidupnya seperti pertapa dengan tidak henti-hentinya menyalahkan diri. Pada suatu hari, maut menjemputnya. Dia pun dimakamkan di sebelah istrinya, tidak jauh dari rumah kayu mereka.